Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan sesuatu yang berharga, insya Allah ya. Nah, kita langsung aja sahabat-sahabatku, tidak perlu lama-lama ya, karena kesempatan malam hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini ya, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan tadi siang, yaitu puasa ya. Ini udah malam, jadi suguhannya cuma extra jos susu. Ya, seperti biasa sahabatku ya, kita akan membahas tentang Gus Samsudin, di mana Gus Samsudin telah didatangi oleh seorang musafir ya, musafir dari Klaten, Jawa Tengah, di mana beliau mendatangi Gus Samsudin itu sudah yang ketujuh, ketujuh apa ke-8 ya, ke-8 kali. Dan beliau seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, Gus Samsudin katanya seperti seorang wali Allah ya, seperti Sunan katanya ya, dilihat itu seperti Sunan Bonang. Itu penglihatan secara mungkin kebatinan atau secara ilmunya ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang lalu Gus Samsudin didatangi oleh seorang musafir ini, dan musafir ini telah ya bercerita banyak tentang kebaikan-kebaikan, tentang ya ketulusan, keikhlasan Gus Samsudin menolong seseorang ya, walaupun toh ada sedikit banyak mesti tetap mengeluarkan ya biaya ya, katakanlah seperti itu hal wajar, karena biaya yang dikeluarkan itu ya menjual barang ya, seperti obat ya, madu ya, seperti itu. Kalau untuk terapi, untuk ruqyah itu tidak dipungut biaya. Nah, jadi di sini saya membahas tentang musafir ini ya, kita tidak tahu sebenarnya musafir dari Klaten bener apa dari mana ya, karena dia menceritakan dirinya itu dari Jawa Tengah, dari Klaten, tapi kita tidak tahu apakah dia betul-betul dari Klaten ataukah emang musafir yang emang sering ya ke Klaten, terus dirinya, jati dirinya bukan orang Klaten, bisa aja seperti itu ya. Jadi sahabatku ya, alhamdulillah yang penting kita melihat bukan dari mana orangnya, tapi kita melihat dari sisi baiknya orang tersebut ya, mengakui begini tentang Gus Samsudin, dan Gus Samsudin juga ya menerima, ikhlas, legowo. Bahkan Gus Samsudin berharap ya, si musafir ini diharap bisa minep ya, bisa tinggal ya untuk beberapa hari di tempatnya Gus Samsudin, diizinkan ya untuk tinggal di situ sementara waktu kalau beliaunya mau ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, karena musafir ini orangnya ngerti, orang yang sangat luar biasa ya, saya akui dia ngerti banget dalam posisi dan keadaan Gus Samsudin saat ini. Banyak ujian, banyak orang yang pengen pembuktian tentang ilmunya, pengen pembuktian tentang apa aja lah yang udah ditayangkan di YouTube-nya itu, pengennya mereka ini datang menguji Gus Samsudin, menguji tentang keilmuannya, apakah betul ilmunya yang dimiliki, apakah betul tentang yang dikontenkan itu real dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Gus Samsudin ujian-ujian itu sedikit banyak sudah dilalui ya, sudah dibuktikan kepada mereka yang pengen pembuktian itu ya. Jadi orang yang selama ini yang datang silih berganti, yang datang dari mana-mana, tujuannya ya tetap gitu-gitu aja, pengen pembuktian semua, pengen pembuktian, pengen ngerti, ujung-ujungnya ya pansos, ujung-ujungnya ya cuma
pengen bikin konten supaya ikut terkenal, ya walaupun toh sebenarnya itu pengen tahu tentang yang sebenarnya Gus Samsudin, ya sudah tahu bahwa Gus Samsudin memang orangnya seperti itu. Opono legowo apa adanya, ya, tidak mengaling-alingi, tidak menutup-nutupi seperti yang kita lihat ini. Nah, seperti yang sudah kita lihat, seperti itu aja. Tapi ya itulah ya sahabatku, artinya orang yang selalu iri ada aja, orang yang selalu memfitnah ada aja. Sudah datang pengujian, sudah clear tentang pengujiannya, ada lagi yang datang dengan modus lain, dengan tema yang nggak sama, ada aja. Ya. Inilah ujian-ujian yang selalu datang silih berganti, tidak henti-hentinya menghampiri Gus Samsudin. Tapi dengan adanya itu semakin banyak ujian, semakin tahu dan semakin banyak pengalaman dari kejadian-kejadian itu. Alhamdulillah, kalau orang banyak diuji, orang banyak tentang kejadian-kejadian yang dialaminya, dia akan menjadi orang yang lebih ngerti dan lebih berhati-hati, bahkan orang itu akan lebih dewasa cara berpikirnya. Itu udah pasti. Tapi kalau orang yang tidak pernah mengalami hal-hal yang enggak dia tahu, malah akhirnya dia sendiri nanti kurang begitu paham dan kurang begitu mengerti. Karena dari pengalaman itulah orang-orang itu akan paham dan tambah dewasa, tambah ngerti, dan semakin ketinggian itu akan angin semakin kencang. Semakin ilmunya semakin begini terus, angin pun akan begini, ya, semakin kuat. Makanya inilah ya, artinya pertemuan antara Gus Samsudin sama seorang musafir ini ya membawa berkah tersendiri buat Gus Samsudin tentunya ya. Nah, karena dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh musafir ya, tentang beliau ya, perjalanan dari tempat ke tempat yang lain, jauhnya sekian kilo, sekian ratusan kilo ya, naik turun gunung, itulah perjuangan seorang musafir ya. Tidak berpikir dan tidak berharap duniawi, yang dipikirkan bukan duniawi lagi, seperti halnya ya musafir-musafir yang lain ya. Tapi alhamdulillah dari itulah pengalaman-pengalaman yang dipetik ya, yang diambil dari ceritanya musafir ini, Gus Samsudin insya Allah ya bisa menjadi lebih dewasa lagi, menjadi lebih ikhlas lagi, menjadi lebih sabar lagi, dan menerima apa adanya. Biarpun orang menjelek-jelekkan, orang ya menfitnah, yang katanya doboler, yang katanya pendobolan dan lain sebagainya, insya Allah walaupun banyak yang mengatakan seperti itu, tetap batin ini akan sabar. Dengan kesabaran inilah akan membuahkan hasil ya, insya Allah. Jadi sahabat-sahabatku semua, nah, itulah pelajaran-pelajaran yang perlu dan patut kita contoh, kesabaran-kesabaran dari seorang musafir dan batin sendiri ya. Karena seorang musafir kalau tidak sabar pastinya ya tidak akan jadi seperti itu ya. Kalau segi makan pasti ya kurang, bukan berarti kurang karena nggak ada, emang mungkin terbatas. Seorang musafir kan jalan aja ya. Itulah ya kata beliau, musafir bilang Gus Samsudin ini seperti yang dilihat seperti Sunan Bonang. Ya nggak tahu ya itu apakah mereka sendiri ataukah secara batiniah dengan ilmunya dia melihat dengan mata batinnya Gus Samsudin ini adalah yang seperti dia bilang. Nah, kita tidak tahu
apakah seperti itu betul, ya. Dan semakin ke depan, semakin kesini nih, emang semakin banyak sekali ujian-ujian yang datang silih berganti menghampiri Gus Samsudin. Yang kemarin-kemarin Opavian, Joko Arek yang sudah jelas-jelas ya membantai dia, yang sudah jelas-jelas memusuhi. Bukan Opa, bukan Joko aja, banyak. Bahkan santrinya sendiri sampai ya terhipnotis, digendam oleh Joko Arek memusuhi Gus Samsudin, tapi dengan kesabarannya tetap seperti itu. Alhamdulillah ya, dengan kesabarannya itulah akhirnya membuahkan seperti yang sekarang kita lihat. Dan toh bukan sedikit orang yang semakin penasaran sama melihat sosok Gus Samsudin ini, malah semakin banyak dan semakin orang ini akan ya penasaran melihat sosok Gus Samsudin ini sebenarnya seperti apa dan siapa ya. Karena tamunya yang datang ini bukan orang lokal Blitar aja, bahkan dari luar Blitar, dari luar kota datang silih berganti, ya yang cari obat lah, yang minta mungkin apalah, nggak tahu lah. Yang jelas di situ kita lihat tamunya malah semakin banyak. Alhamdulillah ya, berkat adanya sesuatu yang digebor-geborkan oleh mereka-mereka yang tidak pro dengan Gus Samsudin, yang katanya Mbah Tin ini seorang penipu ya, tapi sampai sekarang ya belum ada bukti-bukti yang konkret, walaupun itu bukti sudah ditampilkan, katanya pernah nipu inilah, pernah nipu beginilah, nipu itulah, tapi sampai sekarang ya nggak ada jalur hukum yang menjurus ke sana. Yang katanya Mbah Tin doboler lah, yang katanya lah pengibulan dan lain sebagainya, semua yang dikatakan mereka-mereka yang tidak pro itu ya jujur itu mungkin ada sifat iri, mungkin ada sifat yang tidak suka emang dengan Mbah Tin semakin maju ini. Bahkan orang berusaha yang tidak pro ini untuk menjatuhkan nama baiknya Gus Samsudin ya, berlomba-lomba ingin menghancurkan nama baiknya, tapi alhamdulillah tidak apa-apa ya. Dan sampai sekarang masih ya namanya mungkin harum ya. Mohon maaf sahabatku ya, bukan saya itu ya mengagung-agungkan Gus Samsudin, tidak, bukan berarti saya itu mengagung-agungkan kelompoknya Gus Samsudin yang katanya buat konten-konten yang tidak mendidik lah, kontennya konten pengibulan dan sebagainya, tidak. Ini prinsip saya pribadi ya, ini prinsip saya pribadi seperti ini. Saya ngomong seperti ini bukan saya karena membela betul, enggak. Saya melihat dari sisi baiknya aja. Kalau emang orang itu mempunyai kesalahan, pasti ya itu pasti mempunyai kesalahan. Siapa aja pasti mempunyai kesalahan dan mempunyai sesuatu yang nggak mungkin semua itu benar dan nggak mungkin semua itu lurus ya. Itu jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya itu wah, mungkin kalau kontennya Mbah Tin ini ya, misalkan ada orang yang membuat kontennya Mbah Tin ini konten pengibulan terus, pendobolan terus. Nah, sedangkan dia sendiri ini kalau tidak membahas Mbah Tin ya penontonnya juga nggak ada, kan sama aja itu ya, ngikutin jejak, ngikutin kontennya Mbah Tin. Kalau mau meluruskan tentang kontennya Mbah Tin yang dibilang dobol, yang dibilang itu pengibulan, ya datangin langsung ke rumahnya, ngomong baik-baik, jangan kamu bikin konten yang begini, nanti menyesatkan, nanti menimbulkan tidak baik dan lain sebagainya, umpamanya seperti itu. Datangin aja ya, datangnya aja seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, dengan adanya konten-konten yang sudah ditampilkan ya, saya juga banyak belajar hal tentang kebaikan. Di situ ada tentang kebaikan yang menjurus tentang kesabaran ya, tentang kesabaran, bukan karena kita mencontoh yang pengibulannya, tidak. Walaupun di situ mungkin ada katanya orang pengibulan, saya tidak mencontoh tentang pengibulannya, tapi di situ saya ambil sisi baiknya tentang bagaimana kita menyikapi seseorang, bagaimana kita
belajar sabar, bagaimana kita bisa seperti itu, dengan caranya bagaimana kita bisa menyontoh di situ tentang hal kesabaran. Tentang hal kesabaran di situ ada yang sifatnya itu mendidik. Walaupun toh katanya itu tidak real, itu adalah settingan, tapi kita mengambil sisi baiknya. Jangan sampai kita mengambil sisi buruknya, terus menjelek-jelekkan, ya, mengadu domba, mengompor-ngomporin sana, ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini, ya, tentang kontennya katanya konten penghiburan lah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang diucapkan seperti itu di kolom komentar saya. Kalaupun saya tidak mengatakan satu persatu orangnya, yang sering mengatakan seperti itu yang pastinya orang yang tidak senang dengan batin, ya, dan selalu mencari-cari tentang kesalahan, mencari-cari mengorek-korek tentang keburukannya orang. Saya tidak menyebutkan namanya, ya, alhamdulillah. Tapi dengan adanya tampilan-tampilan konten yang sudah muncul, saya banyak bisa belajar juga, dan tahu bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita adabnya kepada orang yang lebih muda dan bagaimana yang lebih tua, ya, walaupun toh tidak secara langsung kita belajar dengan beliau, tapi kita melihat dari sisi baiknya. Di situ ada pembelajaran. Kalau kita tidak mengetahui tentang itu, yang jelas karena kita tidak pro. Tapi kalau yang kita lihat tentang baiknya, pasti bisa pro. Itu aja, ya. Mohon maaf sahabatku. Jadi semua apa yang ditampilkan, ya, ditayangkan, konten-konten, semua konten, ya, semua pasti rata-rata ada settingan. Ada settingan, enggak mungkin enggak, pasti ada settingan. Jadi semua katakanlah settingan aja. Nah, jadi kita mengambil sisi positifnya tentang hiburan. Kalau kita mengambil sisi negatifnya, konten ini wah konten pendobolan dan lain sebagainya, ya kita tidak akan memetik suatu kebaikan di dalam konten itu, ya. Kita harus belajar menghargai karya orang, walaupun karya itu adalah jelek umpamanya, ya, walaupun karya itu tidak tidak disukai benar oleh kita, kita hargai aja. Kalau emang tidak suka, ya udah tinggalin, ya, seperti itu. Jadi sahabatku semua, ya, alhamdulillah dengan adanya suatu pertemuan Gus Samsudin ditemui oleh seorang musafir, ya, mudah-mudahan apa yang dilihat oleh musafir ini, sosok beliau seperti Sunan Bonang, ya alhamdulillah, dan mudah-mudahan, ya, sesuai yang penglihatannya si musafir, ya, tingkah laku dan perilaku atau kepribadiannya Gus Samsudin akan semakin begini, ya, tidak congkak, tidak sombong, ya, tidak riak, enggak takabur dan lain sebagainya. Pokoknya sifat-sifat yang dibenci, yang sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak ada di batin. Itu aja doa kita. Bukan mendoakan dia aja, tapi mendoakan untuk semua juga, ya. Mudah-mudahan kita juga tidak sampai mempunyai sifat-sifat seperti itu, sifat-sifat iri, sifat sombong, ya, sifat yang munafik. Mudah-mudahan tidak. Itulah yang perlu kita ambil sisi positifnya, sahabat. Bukan berarti kita itu menjelek-jelekkan orang terus orang itu pasti jelek, belum tentu. Karena kita menjelekkan orang belum tentu diri kita tuh baik di mata mereka juga. Jadi mohon maaf, karena di bulan puasa ini, ya, semoga apa yang kita lakukan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua di luaran sana, baik Indonesia bahkan mancanegara, apapun yang dikatakan, apapun yang diucapkan, ya, di konten siapa aja, kalau emang itu settingan, ya settingan, tidak jadi masalah. Yang penting kita sisi baiknya kita yang ambil.
ya. Karena semakin kesini banyak sekali orang-orang yang membahas tentang dirinya itu semacam kayak paling benar sendiri, kayak paling wow sendiri, selalu membahas tentang kejelekan orang lain. Nah, itu ya. Jadi sahabatku semua, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya andai kata-kataku yang mungkin menyinggung atau perasaan sampean tidak suka dengan apa yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.